Hari ini kita berdiri bersama untuk menghadapi sebuah kenyataan yang tidak boleh lagi kita abaikan. Di Kabupaten Y, seorang ibu kehilangan nyawanya. Itu bukan karena tidak ada harapan, tetapi sistem yang seharusnya melindunginya justru rapuh di titik pentingnya. Pendaharannya terlambat untuk ditangani, ambulans tidak datang, dan juga komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Hal-hal kecil ini semua menumpuk dan menjadikan badai yang sangat besar. Dari sini kita harus berkumpul dan menjadi suatu suara, di mana kita yakin bahwa kejadian seperti ini tidak boleh lagi diulangi. Kepada Dinas Kesehatan, kami meminta dengan hormat sekaligus tegas 3 langkah nyata yang harus segera bergerak seperti roda truk di jalan menanjak. Pelan mungkin, tapi tidak boleh berhenti. Yang pertama, perbaiki sistem rujukan secara menyeluruh. Sistem rujukan bukan merupakan pajangan semata, namun sistem ini harus benar-benar ditegakkan. Yang pertama, tenaga kesehatannya harus benar-benar terlatih. Jangan sampai ada tenaga kesehatan yang tidak terampil di dalam bidangnya. Selanjutnya, sistem jaringan harus stabil di lokasi tersebut. Kenapa? Karena sistem jaringan ini mempengaruhi dalam sistem komunikasi yang lancar, dan pelaksanaannya ini harus benar-benar rutin dan diawasi secara ketat agar tidak terjadi hal yang serupa. Kedua, pastikan ketersediaan ambulan yang layak. Ambulan bukan hanya sebagai kendaraan biasa, namun di sini ambulan berperan penting dalam menyelamatkan beberapa nyawa manusia. Satu ambulan yang rusak jelas saja tidak cukup, maka dari itu kita harus menambah pasukan ambulan demi menanggulangi keterbatasan transportasi dalam sistem rujukan ini. Yang ketiga adalah membangun pelatihan berkelanjutan bagi para tenaga kesehatan. Jadi, PONET ini bukan sekedar sertifikat saja, tapi ia juga kemampuan untuk menyelamatkan nyawa. Dan kemampuan ini harus dijaga seperti kita menjaga bara api dalam malam yang panjang. Yang keempat adalah melakukan audit maternal perinatal secara rutin. Jadi kasus-kasus ini harus dijadikan pembelajaran, bukan hanya sekedar dijadikan laporan. Dinkes adalah rumah besar yang menata arah, dan ibu hamil adalah tamu yang paling berharganya. Untuk para tenaga kesehatan di puskesmas, para dokter, bidan, dan juga perawat, kita adalah pagar pertama yang berdiri sebelum bahaya menelan seorang ibu. Ada 4 hal yang harus kalian lakukan tanpa kompromi. Yang pertama, lakukan stabilisasi sesuai SOP PONET. Infus, uteratonik, kompresi, magnesium sulfat. Semuanya bukan pilihan tetapi keharusan. Yang kedua, lakukan komunikasi prarujuk. Rumah sakit harus tahu apa yang datang karena nyawa tidak menunggu telepon yang tertunda. Yang ketiga, ada isi surat rujukan dengan lengkap dan jujur, di mana catat kondisi terakhir ibu, tindakan yang sudah diberikan, dan waktu keberangkatan. Yang keempat, ada pastikan pendamping rujukan adalah tenaga yang kompeten, seperti mengirim ibu dalam kondisi syok dengan pendamping yang tak terlatih sama saja dengan membiarkan kapal tanpa nahkoda. Kami tahu Anda bekerja dalam keterbatasan, tapi dalam keterbatasan itu justru lahir keberanian, dan keberanian itu harus ditemani oleh kompetensi. Kepada seluruh ibu hamil di desa-desa, Anda bukan sekedar penumpang dalam perjalanan ini. Anda adalah nahkoda bagi kehidupan yang tumbuh di dalam tubuh Anda. Tolong datanglah ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Jangan mengandalkan dukun bayi sebagai satu-satunya tempat bertanya. Dukun boleh mendampingi budaya, tapi tenaga kesehatan mendampingi keselamatan. Jika ada yang terasa tidak biasa, jangan tunggu malam, jangan tunggu besok, jangan tunggu suami pulang. Ambil langkah, cari bantuan. Inilah tanda bahaya kehamilan yang harus dikenali oleh ibu hamil. 1. Perdarahan, baik sedikit ataupun banyak. 2. Nyeri kepala hebat, pandangan kabur atau bengkak parah. 3. Pergerakan janin berkurang. 4. Demam tinggi atau keluar cairan berbau. 5. Kejang. 6. Ketuban pecah sebelum waktunya. Dan yang terakhir, sesak napas atau jantung berdegup terlalu cepat. Jika salah satu muncul, anggap saja itu surat panggilan darurat. Jangan diam, beritahu keluarga, cari tenaga kesehatan, minta pertolongan. Tidak ada ibu yang pantas kehilangan hidup hanya karena sistem yang patah. Tidak ada keluarga yang pantas duduk menunggu kabar buruk di beranda malam. Kita bisa memperbaiki ini. Dinas Kesehatan dengan kebijakan, tenaga kesehatan dengan kompetensi, dan ibu hamil dengan kewaspadaan. Jika ketiganya bergerak bersama, kita akan punya wilayah yang aman bagi para ibu. Karena menyelamatkan seorang ibu berarti menyelamatkan masa depan.